Pendekatan normal untuk pengujian Mann-Whitney dapat dilakukan ketika baik N1 maupun N2 sekurang-kurangnya adalah 10. Cara melakukannya mirip dengan pendekatan normal pada Wilcoxon-Stein rank test, yaitu menetapkan rata-rata dan deviasi standar W dengan formula ini. Sehingga kita akan mempunyai formula konversi W ke skala Z pada statistik uji yang demikian ini. Ya. Maka bila diterapkan pada kasus contoh, bisa kita tuliskan prosedurnya yang demikian ini. Kita mulai dengan desainnya, ya, dengan kriteria menolak H0 bila Z-stat adalah lebih kecil daripada minus 1,64. Dengan statistik uji merupakan konversi nilai W1 ke dalam skala Z yang jadinya adalah demikian ini. Maka disimpulkan kita gagal menolak H0 seperti yang kita dapatkan sebelumnya. Kita lanjutkan dengan subtopik lainnya, pengujian Kruskal-Wallis. Pengujian dengan metode Kruskal-Wallis ini merupakan versi non-parametrik dari one-way ANOVA ketika asumsi kenormalan dan keseragaman varians tidak terpenuhi. Asumsi yang diperlukan adalah bahwa datanya minimal dalam skala ordinal dan distribusi setiap variabelnya adalah simetris. Seperti yang terdahulu, pengujiannya dilakukan berdasarkan analisis atas jumlah-jumlah hasil pengurutan terhadap nilai-nilai observasi lintas variabel perlakuannya. Adapun prosedur pengujiannya adalah demikian ini dengan desain H0 mediannya adalah seragam dan hipotesis alternatifnya sekurang-kurangnya sebuah median berbeda. Adapun kriterianya adalah seperti pada ANOVA, demikian ini, hanya saja sekarang statistik ujinya adalah H. Dengan H dinyatakan demikian ini, tidak terlalu sederhana, namun Excel akan sangat mempermudah prosesnya. Di sini R adalah jumlah urutan untuk masing-masing variabel perlakuan dan N adalah jumlah dari besarnya sampel untuk setiap variabel perlakuan. Ya. Baik, kita ikuti sekarang contoh sekaligus petunjuk langkah-langkah pengerjaannya dengan bantuan Excel. Untuk itu silakan siapkan juga Excel Anda. Begini contohnya. Ya. Jadi ada 3 perlakuan, yaitu rombongan kerja pagi, siang, dan malam. Pengujian untuk mengetahui apakah median jumlah produk cacat pada berbagai shift atau rombongan kerja adalah seragam. Misalkan data jumlah produk cacat yang terkumpul dari beberapa hari yang dipilih secara random untuk pengujian ini adalah demikian ini. Ya. Kita akan melakukan pengurutan mulai dari yang nilainya terkecil yaitu 24 dari rombongan kerja siang sampai urutan sebagai urutan nomor 1, dilanjutkan dengan produk cacat sebanyak 26 dari rombongan kerja malam dan seterusnya. Bukan pekerjaan yang mudah, ya. Kita dapat memanfaatkan fasilitas sort atau pengurutan yang tersedia di Excel. Untuk memanfaatkan Excel dalam rangka pengurutan, maka datanya perlu disusun ulang menjadi 2 kolom, masing-masing untuk identitas variabel dengan masing-masing nilainya. Ya. Untuk kepraktisan, variabel rombongan kerja dibuat lebih sederhana menjadi X1 untuk rombongan pagi, X2 untuk rombongan siang, dan X3 untuk rombongan malam, sehingga diperoleh deretan nilai ini. Ya. Terhadap setiap nilai berwarna kuning, perlu diberi identitas pemiliknya, yaitu X1. Hal yang sama untuk setiap nilai berwarna hijau,
perlu diberi identitas pemiliknya yaitu X2, dan hal yang sama untuk nilai yang berwarna merah yang diberi identitas pemiliknya yaitu X3 ya. Nah, ini merupakan tabel yang siap dilakukan pengurutan menurut nilai jumlah produk cacat. Hasil pengurutan itu disajikan pada lembar berikutnya. Inilah hasil pengurutan lintas variabel atau rombongan kerja ya. Sudah terlihat nilai terkecil sebesar 24 berposisi teratas dan nilai terbesar yaitu 58 berposisi terbawah. Tentu saja latar belakang pemilik nilai mengikuti posisi urutan nilainya ya. Untuk variabel urutan ini sengaja diberi nama urutan sementara yang untuk kepraktisan dinamai urutan koma S pada nama kolomnya ya. Mengapa sementara? Ya, karena variabel urutan ini masih mengandung urutan yang berbeda padahal dari nilai yang sama. Urutan ke-8 dan 9 berasal dari nilai produk yang sama sebesar 38 ya. Silahkan periksa nilai di sebelah kirinya. Demikian pula dengan urutan ke-10, 11, dan 12 adalah berasal dari nilai produk yang sama yaitu 42 dan urutan 14 dan ke-15 juga berasal dari produk yang besarnya sama yaitu 54. Atas urutan-urutan dengan nilai yang sama itu perlu diubah dengan nilai rata-rata urutannya sehingga urutan ke-8 dan 9 menjadi bernilai urutan 8,5 dan 8,5. Sedangkan urutan 10, 11, dan 12 menjadi rata-rata mereka bertiga yaitu 11, 11, dan 11. Dan akhirnya urutan 14 dan ke-15 menjadi bernilai 14,5 dan 14,5. Urutan yang sudah diperbaiki dengan mengaplikasikan rata-rata saya sebut sebagai urutan final sehingga ditulis dengan urutan koma F pada nama kolomnya. Nah, kolom 1, 2, dan 4 ini itu disalin untuk tindakan lanjutannya ya. Yang dilakukan adalah melakukan pengurutan pada ketiga kolom tersebut menurut kolom shift atau rombongan kerja sehingga dihasilkan yang demikian ini ya. Sekarang bisa dilakukan penjumlahan atas nilai-nilai urutan per variabel shift atau rombongan kerja. Untuk shift 1 diperoleh nilai 62,5 ya. Sedangkan shift 2 dan shift 3 masing-masing adalah 52 dan 38,5. Ketiga besaran jumlah urutan ini akan digunakan dalam formula mendapatkan statistik uji pada lembar berikut ini. Inilah prosedur jawabannya dengan desain ketiga median adalah seragam dan hipotesis alternatif sekurang-kurangnya sebuah median tidak sama. Kemudian kriteria penolakan H0 adalah bahwa statistik H lebih besar daripada 5,99. Untuk mendapatkannya silahkan panggil fungsi di Excel yang demikian ini. Kemudian dengan menggunakan formula statistik uji pada hasil hitung di lembar sebelumnya diperolehlah H yang sebesar 2,427. Maka dapat disimpulkan bahwa pengujian gagal menolak H0. Jadi tidak ada cukup bukti untuk menolak bahwa median jumlah produk cacat lintas rombongan kerja adalah seragam. Baik, kita berlanjut ke subtopik terakhir